Ketika Bupati Pati yang bernama Sudewo dan Wali Kota Madiun yang bernama Maidi ditangkap KPK, Adian Napitupulu politisi PDIP langsung memposting di Instagramnya video ketika Bapak Joko Widodo mendukung kedua kepala daerah tersebut. Jadi seolah-olah ingin menggambarkan bahwasannya Bapak Joko Widodo mendukung koruptor, iya. Sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah. Wah, kalau udah nggak ngomong gua lemes dah. Rem gua. Ini akun gua, guys. Pengalihan isu sangat kuat tercium baunya. Kenapa saya bilang pengalihan isu sangat kuat tercium baunya? Ya karena Sudewo yang hanya diberikan endorse oleh Pak Jokowi dan Mas Kaisang dikait-kaitkan seolah Sudewo adalah kader partai PSI, seolah Sudewo adalah orang terdekatnya Pak Jokowi. Padahal kita lupa kita sedang dikecoh dengan isu yang spesifik yang sebetulnya partai politik PDIP itu, ya, Kerbau Banteng itu, kadernya ditangkap dalam tahun 2025 itu 2 orang. Jangan sampai dilupakan itu, jangan terkecoh dengan isu-isu murahan begini. Tuh yang di jasa titip, tuh yang dititipin sama Pak Jokowi itu koruptor. Masa bisa begitu bentuk narasinya? Sekarang gua kasih fakta nih. Faktanya Bupati Bekasi dan Bupati Ponorogo adalah kader petugas partai PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang akhir-akhir ini sangat viral, yaitu tentang operasi tangkap tangan pejabat daerah ya yang terduga melakukan tindak pidana korupsi. Yang disalahkan siapa coba? Jokowi. Yang korupsi siapa, ya kan? Yang dihujat siapa? Aduh, memang betul ya, Jokowi pernah merekomendasikan beberapa pejabat di daerah ya saat pilkada lalu. Tetapi setelah misalnya mereka terpilih ya, terus mereka melakukan tindak pidana korupsi, lah kok bisa-bisanya kesalahannya dialamatkan kepada Pak Jokowi? Kesalahan Jokowi di mana? Yang korupsi siapa? Yang disalahkan siapa ya? Aduh, emangnya Jokowi ikut korupsi ya? Kan tidak toh. Dan yang bikin ngakak teman-teman ya, Partai Kebo ya, tahu ya si Kebo ya, partai sarang koruptor itu malah menyindir-nyindir Jokowi terkait OTT tersebut. Kata netizen, itu hanya pengalihan isu bang ya, karena kadernya lebih banyak yang tertangkap sebagai koruptor. Maunya hina Jokowi ya, black campaign, nggak taunya aib sendiri yang terbongkar. Kau pikir netizen koplak macam kader-kader kau itu? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. KPK konfirmasi Bupati Sudewo ditangkap saat OTT di Pati. Wali Kota Madiun terjaring OTT KPK bersama 15 orang. Ketika satu persatu titipan Jokowi mulai terjaring KPK, benar kata si Panji Jokowi, si Raja Jastip saat pilkada akhirnya waktu yang mereka satu persatu rontok di tangan KPK. Jokowi dibilang si Raja Jastip. Dan lagi-lagi, ketika orang yang namanya korupsi, mereka pasti mengait-ngaitkan dengan Pak Jokowi. Kalau misalnya itu tidak menteri pada masanya Jokowi dulu, ya mereka tinggal mencari. Kalau misalnya menteri, ya gampang aja, itu dulu menterinya Jokowi. Dan pasti Jokowi menerima aliran uangnya, seperti itu. Tapi, ketika kalau bupati mungkin terlalu jauh range strukturalnya dari presiden ke bupati, mereka bilang bukan terima uang, tapi mereka bilang itu justipnya Pak Jokowi. Sejak kapan Pak Jokowi bisa menitip-nitipkan sama orang, sama masyarakat?
yang notabene masyarakat itu memilih sendiri siapa yang dia mau, siapa yang dia suka. Jadi kalau Pak Jokowi menitipkan Gibran pun yang kalian maksud, misalnya, tapi kalau tidak ada masyarakat yang memilih, emang bisa menang? Apalagi sekelas bupati, yang cakupan wilayahnya kecil. Ya itu tadi, tapi anggap aja memang just tip-nya Jokowi, tapi apa bisa setiap yang dititipkan Jokowi itu wajib menang, tanpa disukai rakyat mayoritas gitu? Apa bisa menang? Kan nggak bisa. Nah, ya ini menarik sekali. Bahwa semua yang berhubungan dengan korupsi, pokoknya berhubungan dengan pelanggaran hukum, selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Jika tidak berhubungan dengan menteri di masa Jokowi, ya pokoknya harus dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Kalau nggak ada hubungannya, minimal dihubung-hubungkan dengan anaknya ya, yaitu Gibran, atau dengan menantunya, yaitu Bobi. Just tip katanya, jasa titip, ya terserah kalian lah ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Toh pun kalau Jokowi itu menerima endorse gitu ya dari para pejabat daerah untuk memberikan rekomendasi ya. Kalau memang rakyat tidak menginginkan, emangnya akan jadi? Kan enggak toh. Ya, saya yakin kok. Tidak semua yang di-endorse oleh Jokowi itu jadi, cuma tidak pernah ada penelitian aja, tidak pernah diungkap ya. Saya yakin tidak semuanya, karena itu semua tergantung dari keinginan rakyat. Karena pilkadal itu di tangan rakyat gitu loh. Kok bisa-bisanya semuanya yang disalahkan Jokowi, yang korupsi siapa, yang disalahkan siapa? Koclak. Lanjut. Ternyata hasil just tip-nya itu titipannya ke Gedung Merah Putih ya. Ketika itu bapaknya ya, Pak Maidi, saya titip Kota Madiun. Pak Sadewo, saya titip Pati. Anaknya warga Pati, jangan lupa pilih Pak Sadewo. Dan sekarang mereka just tip-nya ketangkap OTT. Ya, makanya jangan deket-deket dengan finalis UCCRP. Ya, menular. Pak Maidi, Pak Bagus, saya titip Kota Madiun. Ini membuktikan bahwa kalau kalian orangnya Jokowi, kalian didukung oleh Jokowi, tetapi kalian melanggar hukum dan berbuat korupsi, itu tidak akan terlepas dari jerat hukum. Kalau kalian melanggar hukum, ya hajar, tangkap, penjarakan, buktikan. Kan seperti itu. Ini adalah pembuktian bahwa sekalipun orangnya Jokowi, itu tidak akan bisa terlepas dari jerat hukum jika melanggar hukum. Kan seperti itu. Bukan malah, wah ini orangnya Jokowi lalu korupsi. Bukan, ini adalah justru pembuktian. Walaupun titipan Jokowi, walaupun orang Jokowi, walaupun didukung oleh Jokowi, jika melanggar hukum, tetap dijerat, tetap ditangkap. Kan seperti itu. Ngeri. Nah, jadi saya justru di sini ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu lebih logis gitu loh, bahwa OTT ini menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan Jokowi pertama tidak ikut cawe-cawe ya, baik dalam pilkada maupun dalam penegakan hukum di Indonesia. Semua diserahkan kepada penegak hukum berdasarkan undang-undang. Jadi siapapun yang bersalah, siapapun yang korupsi atau baru terindikasi korupsi, walaupun itu pernah dulu ya di-endorse oleh Jokowi, tetap harus ditindak. Termasuk yang barusan kita saksikan ya, OTT seorang bupati di wilayah Jawa Tengah itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu dilakukan seadil-adilnya. Lah kok malah Jokowi yang disalahkan? Justru seharusnya ya Jokowi itu kita harus menilai Jokowi, oh ternyata Jokowi nggak ikut-ikut. Jokowi tidak tidak cawe-cawe. Buktinya orang-orang yang di-endorse oleh Jokowi ketika ketahuan melakukan kesalahan ya ditindak, ya kan? Iyalah, kok bisa-bisanya semuanya Jokowi dan diidentikan dengan koruptor. Aduh, lanjut.
Ketika Bupati Pati yang bernama Sudewo dan Wali Kota Madiun yang bernama Maidi ditangkap KPK, Adian Napitupulu politisi PDIP langsung memposting di Instagramnya video ketika Bapak Joko Widodo mendukung kedua kepala daerah tersebut. Jadi seolah-olah ingin menggambarkan bahwasannya Bapak Joko Widodo mendukung koruptor. Iya. Kita dengarkan beritanya, yuk. Bupati Pati Sudewo terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin 19 Januari. Kini menjadi sorotan jejak digital Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang sempat memberikan dukungan untuk Bupati Sudewo. Bahkan Jokowi memberikan pesan untuk Bupati Pati itu. Jejak digital itu turut diunggah kader PDIP Adian Napitupulu melalui Instagramnya pada Selasa 20 Januari. Adian membagikan rekaman video saat Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Bupati Pati Sudewo dan wakilnya Risma Ardi Chandra. Dalam video itu, Jokowi memberikan pesan kepada Bupati Sudewo yakni menitipkan Kabupaten Pati. Lantas, video itu disandingkan dengan kabar terbaru soal penangkapan KPK terhadap Bupati Sudewo. Tanya Jokowi, namun Ketum PSI Kaisang Pangarep juga memberikan dukungan penuh untuk Bupati Pati. Saat masa kampanye, Kaisang mengajak warga Pati untuk tidak ragu memilih pasangan Sudewo dan Chandra. Adian Napitupulu tidak memberikan banyak narasi dalam unggahan tersebut, namun unggahan itu memberikan sindiran terhadap kredibilitas dukungan politik yang diberikan keluarga Jokowi. Oh, jadi gitu cara mainnya ya. Ya, sekarang begini ya. Kalau bicara tentang dukungan politik, semuanya itu sah-sah saja. Tapi, apakah Bapak Joko Widodo tahu bahwasannya mereka berdua akan korupsi? Siapapun yang meminta dukungan politik, apalagi beliau adalah seorang mantan presiden ke-7, dan beranggapan bahwasanya dukungan dari seorang yang betul-betul sakti, betul-betul akan mengangkat derajat mereka dan juga akan mengangkat elektabilitas mereka. Yang pertama yang jadi pertanyaanku, Adian Napitupulu, kutanya dulu sama kau ya. Sekarang begini, apakah semua yang didukung Bapak Joko Widodo ya itu lewat video-video seperti itu semuanya korupsi? Kenapa yang dua jadi sorotan, yang lain enggak? Ada kepala daerah yang lainnya yang berprestasi, kenapa nggak kau sorot? Kenapa nggak kau puji? Yang kedua pertanyaanku, ya, yang dua ini, kutanya dulu sama kau. Mereka berdua ini dari partai mana? Partai Gerindra. Lebih bagus kau to the point. Komplain kau sama ketua umumnya. Ketua umum yang kemarin sempat kau bilang bahwasanya dia adalah penjahat HAM karena dia menculik aktivis. Komplain sama Bapak Prabowo yang sekarang sudah jadi presiden kita. Kan begitu, emangnya semuanya yang didukung Bapak Joko Widodo itu semuanya dari Gerindra? Enggak, dari PKB ada. Setelah itu juga dari PAN ada, dari Demokrat ada, dan juga beberapa kepala daerah, jujur aja aku bilang. Dari berapa menit tadi ya Opung ini ya? Sekira 3-4 menit lah Opung barusan ya, itu bercuap-cuap dan isinya daging semua. Sebetulnya panjang kali ya, 35 menit kalau saya sajikan semua sampai subuh nggak selesai. Intinya ada kader Kebo yang mencoba menyenggol-nyenggol Jokowi ya. Tak tahu malu katanya Opung, kurang lebih macam kayak gitu. Padahal kadernya sendiri banyak yang koruptor. Justru itulah Pung ya, untuk menutupi aib sendiri dia berusaha mencaci maki, menghina, mendiskreditkan, memfitnah pihak lain, dalam hal ini adalah Jokowi. Mereka pikir ya masyarakat Indonesia itu koplak-koplak semua macam kader-kader mereka itu ya kan. Yang mudah dikibulin, enak aja ya. Emangnya kami nggak tahu partai mana yang paling banyak korupsinya? Lanjut. Adian Napitupulu, kader PDIP, anggota Dewan, memposting, Pak Jokowi itu jasa titip untuk calon Madiun dan Pati.
yang sekarang ketangkap KPK. Lalu narasi yang terbentuk, tuh yang di jasa titip, tuh yang dititipin sama Pak Jokowi itu koruptor. Masa bisa begitu bentuk narasinya? Sekarang gua kasih fakta nih. Faktanya Bupati Bekasi dan Bupati Ponorogo adalah kader petugas partai PDIP. Di PDIP itu untuk bisa menjadi calon, setahu gua ada surat rekomendasi yang ditandatangani oleh partai ketua umum. Apakah ini berarti PDIP secara partai dan ketua umumnya mendukung koruptor? Begitu cara berpikirnya. Begitu nggak? Ayolah dipakai logikamu. Berpolitik kok sedangkal itu. Untuk mereka yang tertangkap KPK nggak usah digeser kemana-mana. Udah urusan individu tersebut. Kalau Pak Jokowi lu demen banget nimpuknya. Iya, ya. Jadi gini, kalau misalnya ada pejabat yang dititipin oleh Jokowi dan korupsi langsung. Semua titipan Jokowi koruptor. Nah, ingin dibentuk sebuah konklusi ya bahwa Jokowi bapaknya koruptor, kan seperti itu. Tetapi kalau ada kader mereka yang melakukan tindak pidana korupsi dan itu ditindak, mereka akan mengatakan itu individunya masing-masing. Jangan dikait-kaitkan dengan partai. Ya, kayak gitu memang ya. Jadi nggak ngerti lah standarnya itu ganda. Ketika orang lain ya memiliki teman atau ya berhubungan dengan seorang koruptor, dikatakan bahwa orang tersebut bagian dari koruptor tersebut. Tetapi kalau mereka sendiri kadernya melakukan tindak pidana korupsi dan itu sudah terbukti, mereka akan mengatakan tidak ada hubungannya dengan partai. Ya gitulah. Ya, ada lanjut. Pengalihan isu sangat kuat tercium baunya. Kenapa saya bilang pengalihan isu sangat kuat tercium baunya? Ya karena Sudewo yang hanya diberikan endorse oleh Pak Jokowi dan Mas Kaisang dikait-kaitkan seolah Sudewo adalah kader partai PSI. Seolah Sudewo adalah orang terdekatnya Pak Jokowi. Padahal kita lupa kita sedang dikecoh dengan isu yang spesifik yang sebetulnya partai politik PDIP itu ya, Kerbau Banteng itu kadernya ditangkap dalam tahun 2025 itu 2 orang. Jangan sampai dilupakan itu, jangan terkecoh dengan isu-isu murahan begini. Ya, saran saya jangan terkecoh masyarakat. PDIP sendiri 2 kadernya ditangkap dalam kurun waktu tahun 2025 ini. Ya, di bulan Februari Bupati Bekasi Adek Kuswara Unang. November baru beberapa bulan yang lalu ditangkap lagi Bupati Ponorogo, kader PDIP semua itu. Nah, sekarang mencoba menggiring informasi, mencoba menggiring opini ke Pak Jokowi yang ke Sudewo. Nggak ada hubungannya. Ya, sekelas endorsement kau jadikan alasan untuk kau framing Pak Jokowi dan Mas Kaisang. Sedangkan endorsement yang dilakukan oleh Pak Jokowi kepada Pak Sudewo semata-mata untuk memberikan dukungan saja. Nah kader kau sendiri nggak kau didik, kader kau sendiri nggak kau latih biar jangan korupsi, malah enak-enakan korupsi, kemudian kau alihkan isu itu, kau coba-coba goreng isu itu ke Pak Jokowi. Sama-sama tahunya kita ini, nggak usah lah begitu, ya kan? Banyak pasukan kau, tapi ingat, kebenaran tidak akan ditutupin dengan kebohongan, bos. Sebanyak apapun yang kau sebarkan, hanya runtuh dengan satu fakta. Ingat itu. Satu fakta keluar, runtuh semua kebohongan yang kau sebarkan. Sekali lagi, masyarakat jangan terkecoh dengan pengalihan isu ini. Fokus kepada kasus-kasus mereka, kader-kader mereka, yang saat ini sedang ditangani KPK. Bupati Bekasi, nah, Bupati Bekasi ini yang perlu dikawal karena kemarin baru beberapa hari yang lalu si Ono Surono, ketua DPD PDIP Jawa Barat, sudah dipanggil juga KPK sebagai saksi. Maka harus dikawal itu, jangan sampai dialihkan isunya. Ya, jangan mau dialihkan isu. Ya. Pengalihan isu ya, kurang lebih seperti itulah isinya. Baunya sangat kuat tercium.
November Bupati Ponorogo ditangkap, Desember Bupati Bekasi ditangkap. Kader siapa tuh? Ya kader Kebo lah. Tapi jangan khawatir, saya bela ya, bahwa itu tidak ada hubungannya dengan partai. Itu kan yang ingin kalian katakan? Iyalah, saya sudah tahu, saya sudah paham, makanya saya wakili. Kalau ada kader kalian yang tersangkut kasus korupsi, kalian mengatakan tidak ada hubungannya dengan partai. Itu adalah perilaku pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi. Tapi kalau orang lain, Jokowi ya, mengendorse seorang calon pejabat daerah dan akhirnya menjadi pejabat daerah, kemudian tertangkap melakukan tindak pidana korupsi, mereka akan mengatakan semua titipan Jokowi adalah koruptor. Artinya adalah Jokowi bapaknya koruptor. Gitu kan kalian yang ingin kalian katakan? Aduh. Lanjut. Sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah. Wah, kalau udah nokia ngomong gua lemes dah. Rem gua. Tampaknya gajah itu sekarang di sini ya. PSU. Ini akun gua, guys. Aduh. Ngeri kali ya. Seperti itulah perilaku mereka. Dan yang barusan kita tengok ya, laki-laki yang yang suaranya kita dengar dengan logat Jakarta, ini adalah anak wabah, tahu kan? Sekarang merapat ke Kebo. Aduh, no comment. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.